Baik, sahabat Perspektif Sosiologi, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Kali ini saya akan berbincang dengan kolega saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak Asep Muhammad Iqbal PhD. Satu tema yang akan saya diskusikan pada tayangan kali ini adalah tentang beasiswa dan kuliah di luar negeri. Kang Asep menyebutnya bukan luar negeri, tapi luar ngeri. Jadi Pak Asep Iqbal ini, kalau saya lihat di CV-nya punya pengalaman yang panjang dalam hal mendapatkan beasiswa. Tentunya adalah beasiswa yang dulu dialami dengan pengalaman Pak Asep Iqbal, yang mungkin nanti juga sedikit berbeda dengan ketersediaan beasiswa yang skemanya dengan yang ada sekarang. Tapi setidaknya para penonton PS ini bisa mengambil inspirasi dari apa yang dialami oleh Pak Asep Iqbal. Nah, sahabat semua, saya akan mengenalkan dulu Pak Asep Iqbal, terutama dari background pendidikannya, karena itu nanti yang akan menjadi tema pembahasan kali ini. Pak Asep Iqbal ini ya S1-nya di UIN Jakarta, lalu kemudian mendapat beasiswa untuk level magister 2 kali. Yang pertama ada di Leiden University, lalu kemudian pernah juga mendapat di Flinders University Australia. Lalu untuk S3-nya juga di Murdoch University di Australia. Dan kalau saya lihat juga ada grade deep di Flinders University Australia. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detailnya oleh Pak Kang Asep, itu aja saya nyebutnya. Sami-sami orang Cibiru, gitu ya. Nah, Kang, gimana kabarnya? Sehat? Baik, baik, alhamdulillah. Sampurasun, apa kabar? Rampes, alhamdulillah. Nah, meskipun sebenarnya kami tinggal tidak terlalu berjauhan, sebenarnya sama-sama di sekitar Cibiru, tetapi karena ada corona, maka kami melakukan perbincangan ini mengikuti prokes seperti yang dianjurkan pemerintah dalam rangka ya jaga-jaga saja agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Kang Asep, saya ingin sebenarnya saya mengenal Kang Asep itu jauh sebelum Kang Asep pindah ke UIN. Dulu pernah waktu saya kuliah S3, saya pernah googling satu tulisan, ada disertasinya tentang salafisme dan ya internet gitu ya. Saya googling dan saya baca, lalu beberapa tahun kemudian saya ketemu di sini setelah Kang Asep Iqbal ini pindah ke UIN Bandung. Dulu dari Banjarmasin ya. Palangkaraya, IAIN Palangkaraya. Palang, iya yang Palangkaraya begitu, dari IAIN Palangkaraya. Nah, Kang Asep, saya mau mulai dengan perbincangan tentang beasiswa. Sebenarnya seberapa penting sih makna beasiswa bagi Kang Asep gitu, sehingga harus diperjuangkan, harus misalnya investasi waktu dan lain-lain sehingga kita mau mengejar beasiswa seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pertama ucapkan kepada Perspektif Sosiologi Channel, khususnya kepada Kang Dede Syarif yang sudah mengundang saya untuk ngobrol di sesi kali ini. Saya harap saya pandang ini adalah channel yang sangat bagus untuk memperluas wawasan kita tentang sosiologi khususnya ya. Mengenai sejauh mana pentingnya beasiswa seperti yang ditanyakan tadi, saya kira itu tergantung kepada banyak orang ya misalnya. Tentu bagi orang yang punya latar belakang yang berbeda pasti menganggap beasiswa secara berbeda pula ya. Misalnya bagi orang yang latar belakang Ya. ekonominya bagus, ya tentu saja mereka tidak menganggap urgent atau penting beasiswa itu, ya gitu misalnya. Tetapi bagi orang yang latar belakang ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang, maka beasiswa sangatlah menjadi darah utama bagi kita untuk melanjutkan sekolah ya, baik dari tingkat S1 sampai S2 dan S3 ya gitu. Nah, saya mungkin masuk kategori yang kedua itu, Kang Dede ya, gitu. Bahwa beasiswa itu sangat penting dalam perjalanan intelektual saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya sampai S3 ya. Itu.
Jadi latar belakang mungkin kalau kita dalam kategori sosiologi mungkin saya termasuk kategori kelas menengah bawah ya kayak gitu. Bahwa seperti kebanyakan orang Indonesia maka untuk sekolah ke luar negeri misalnya itu tidak mungkin mengambil dari kantong saya sendiri, tidak dari kantong bapak ibu saya sendiri, apalagi kantong tetangga saya. Maka mesti harus mencari Apalagi sumber kantong lain, negara. harus mencari sumber lain, yaitu Ya, semuanya jadi betul. funding agent yang menyediakan program-program beasiswa. Nah, beruntungnya nih banyak lembaga-lembaga atau agen-agen yang menyediakan beasiswa itu, baik dari pemerintah sendiri Indonesia atau dari luar negeri. Nah, dalam konteks pengalaman saya, ini saya ingin berbagi saja pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya ini akan agak berbeda dari audiens atau siapapun yang mendengar ini. Pada zaman saya mungkin penyedia beasiswa itu pada zaman itu justru lebih banyak dari luar negeri pada dalam negeri. Ya, sekitar itu kan tahun 2000 awal, tahun 2000-an ya. Ya. Ketika itu ada transisi masa pemerintahan dari masa Orde Baru kepada reformasi, kemudian Presiden Habibie dan kemudian Gus Dur. Nah, saya pada masa Presiden Habibie waktu itu mendapatkan. Nah, negara apalagi ketika itu dalam Habibie, ya. ketidakstabilan ekonomi, uh, uh, maka ada beasiswa yang sudah ada kerjasama pun antara pemerintah dengan negara luar pun mulai terganggu ya. Nah, dalam konteks itu kebanyakannya justru ketika itu banyak justru negara-negara asing yang dalam pandangan saya ya ketika itu lebih banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang terbaik dibanding yang pemerintahnya. Tapi mungkin situasi sekarang juga berbeda. Oke. Saya kira itu. Nah, selain finansial, Kang Asep, itu kan ada nggak misalnya bahwa penyedia beasiswa itu atau ketika kita mendapatkan beasiswa selain keuntungan finansial yang membantu kita dalam melaksanakan atau mengejar cita-cita seperti itu, ada nggak hal yang ya selain finansial itu sehingga kita pantas deh kita investasi waktu, kemudian kerja keras karena yang kita dapatkan bukan hanya persoalan finansial juga. Saya kira betul itu. Dalam melihat beasiswa ya terutama untuk konteks sekolah ke luar negeri ya ketika ini saya berbicara beasiswa untuk studi di luar negeri ya tentu kita dalam melihat beasiswa itu khususnya yang ke luar negeri itu kita bukan hanya mendapatkan keuntungan finansial seperti Kang Dede bilang tadi. Kalau itu jelas itu sangat membantu ya itu. Kita ketika hidup di luar negeri tentu memerlukan dana-dana yang luar biasa besar. Mungkin orang melihatnya wah dapatnya besar sekian ribu dolar dalam sebulan, katakanlah $1.500 per bulan. Orang selalu dikonversi ke rupiah, wah 15 juta dong sebulan, wah, gitu kan. Besar. Mereka tidak sadar bahwa ketika hidup di sana itu adalah hidup pas-pasan gitu untuk bisa sewa rumah, bisa makan dan hidup sederhana itu. Jangan pergi sering makan di restoran. Nah, saya kira itu yang pertama bahwa ketika melihat beasiswa, memang sangat unsur utama pentingnya adalah finansial itu. Tapi yang lebih jauh lagi, dengan kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu, ada nilai lain yang kita dapatkan. Ya. Apa itu? Ya, yang tentunya yang pertama adalah ada pengalaman pribadi yang mungkin tidak kita dapatkan, yaitu kita menjadi warga dunia. Oke. Dengan kita pergi ke luar negeri dengan beasiswa tersebut, kita menjadi warga dunia. Kita menjadi global citizen, tidak menjadi katak dalam tempurung. Itu adalah kesempatan kita memperluas wawasan kita mengenai bangsa-bangsa lain, budaya lain, karakter lain, tradisi lain yang ada di negara yang berbeda dari negara kita. Jadi kita menjadi global citizen di situ. Ini saya kira pengalaman ini menjadi sangat tak ternilai harganya dibanding kalau kita hanya sekolah. Maaf, bukan maksud untuk merendahkan yang sekolah dalam negeri ya, tapi ada pengalaman saya mendapatkan ada pengalaman nilai yang luar biasa ketika saya sekolah misalnya di Belanda dan Australia. Saya menjadi global citizen, saya mengenal budaya orang lain. Yang saya kenali bukan cuma warga negara yang saya sekolah di situ, misalnya Australia dan Belanda, tetapi juga adalah bangsa
warga negara dari bangsa-bangsa lain yang pada saat yang bersama berdatangan dari berbagai negara ke negara tempat kita belajar. Karena ketika kita belajar, kita masuk kategori international student, maka kita ketemu dengan warga-warga dunia lainnya, baik dari Asia Tenggara, dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa lain dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini pengalaman yang sangat penting ya untuk kita dari beasiswa itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mendapati pengalaman secara akademik di kampus atau universitas yang punya tradisi yang berbeda dari kampus yang ada di negara kita sendiri. Oke. Di sini saya tidak berbicara mana yang lebih baik tidak lebih baik, tapi minimal saya katakan bahwa kita mendapatkan ada tradisi yang berbeda. Yang mungkin tradisi itu akan memperkaya tradisi yang ada di kampus kita sendiri. Nah, misalnya tradisi cara berpikir yang berbeda. Nah, misalnya tradisi cara menulis yang berbeda dari negara kita. Contoh dalam menulis misalnya. Kalau menulis orang Indonesia itu kan muter-muter helanya dari introduction tuh. Kalau tujuannya misalnya mau ke Jakarta, tapi ke Cirebon hela gitu kan. Nah, itu kan tradisi kita kalau menulis seperti itu. Juga berbicara juga sama kan gitu seperti itu. Kalau mau ke Jakarta tujuannya tapi ke Cirebon hela baru masuk ke Indramayu baru sampai kita. Tapi dalam tradisi akademik barat dari segi berbicara menulis pun kalau memang tujuannya ke Jakarta ya kalau pada jalan tol aja. To the point itu. Jadi katakan apa yang ingin maksudkan, lalu apa maksudnya dan sebagainya, sehingga tidak terlalu banyak bertele-tele seperti itu. Nah ini tradisi yang untuk berbeda dari negara kita yang menurut saya dalam banyak hal ini penting ya kita mendapatkan minimal kita mendapatkan nuansa yang berbeda dan pengalaman yang berbeda dari negara kita sendiri. Di samping juga nilai akademik yang ada di sana, misalnya tradisi akademik di sana. Bergaulan dengan pembimbing kita ya tentu akan berbeda ketika yang kita hadapi di sini. Pergaulan dengan pembimbing kita itu sangat berbeda, lebih egaliter, lebih cair, tidak perlu memanggil gelar profesor atau doktor apapun, manggil saja namanya seperti itu dan dibangun ada suasana egaliter antara kita sebagai mahasiswa dengan dosen kita, antara kita sebagai anak bimbingan dengan pembimbing kita. Apalagi dengan teman-teman sesama ya saya kira lebih cair lagi. Oke. Gitu. Saya kira itu dulu ya. Oke. Kang Asep, dari pengalaman Kang Asep, beasiswa apa saja yang pernah didapat misalnya? Dari S2 dulu deh ceritanya, S2 sampai 2 kali waktu itu ya? Iya, oke. Ini saya ingin berbagi pengalaman saja buat audiens PS ya mungkin ini bisa menjadi manfaat. Ketika saya adalah lulusan atau peserta dari namanya program pembibitan calon dosen IAIN seluruh Indonesia ketika itu angkatan ke-11 di Jakarta. Nah, dua peserta pembibitan dosen ini mendapatkan kesempatan untuk studi ke luar negeri. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke negara-negara Barat. Tapi semua harus melalui sebuah seleksi yang ketat ya. Tidak dijamin bahwa yang ikut itu bisa pergi juga gitu kan. Nah, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk seleksi ke negara Belanda ketika itu melalui pembibitan calon itu yaitu melalui program beasiswa INIS namanya, mungkin karena dia pernah dengar namanya INIS ya, itu Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Nah, ini adalah beasiswa khusus kerjasama antara negeri Belanda yang diwakili oleh Leiden University dan Kementerian Agama untuk membuka kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk mahasiswa IAIN khususnya untuk studi ke sana untuk program S2 waktu itu hanya program S2 saja. Nah, itu namanya beasiswa INIS. Nah, tapi INIS itu sekarang tentu sudah tidak ada lagi ya, gitu. Ini digantikan dengan hal lainnya, ada Nufik, sekarang ada NESO dan sebagainya ya, gitu. Saya kira. Jadi namanya itu dulu INIS ya, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Nah, gitu. Waktu itu saya kira sangat bersyukur dengan proses ini walaupun pada keberangkatannya agak terganggu karena tadi proses transisi pemerintahan kita ke Habibie itu kan negara kita chaos secara sosial ekonomi politik. Tapi alhamdulillah pada 2001 ini bisa berangkat ya. Oke. Itu untuk yang ke Belanda ya. Kemudian untuk yang saya merasa ilmu saya itu masih sedikit ya. Ketika saya lulus S2 Belanda itu, maka saya yang berpikir untuk menambah ilmu saya di bidang lainnya gitu. Maka saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa Australian Development Scholarship atau ADS
untuk mengambil S2 Yes. saya yang kedua di bidang sosiologi di Flinders University, kota Adelaide, Australia. Nah, beasiswa yang kedua ini dalam bidang master program studi sosiologi melalui Australian Development Scholarship. Nah, saya sangat bersyukur mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama juga kompetitif, yang kedua juga kompetitif karena itu disediakan untuk seluruh calon-calon warga Indonesia terbaik untuk bisa mendaftar beasiswa EDS itu ya. Oke. Nah, tadi Kak Dede bilang selain EDS saya mengambil graduate diploma. Betul, karena latar belakang saya bukan sosiologi sebelumnya, saya Islamic Studies, maka untuk bisa masuk langsung ke master itu ada semacam graduate diploma dulu. Oke, selama 1 tahun ya. Maka masuk namanya graduate diploma in sociology. Itu yang disebut dengan GradDip itu. Nah, setelah graduate selesai baru saya juga 1 tahun baru masuk ke program master sosiologi juga 1 tahun. Jadi cuma 2 tahun saja sebenarnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, saya juga mengucap syukur, alhamdulillah melanjutkan S3 PhD program saya juga di Australia, tetapi di kota yang berbeda, yaitu sekarang di kota Perth, Western Australia. Saya selalu berpikir, saya tidak mau sekolah pada kampus yang sama dengan kota yang sama, begitu. Saya ingin memperluas wawasan saya, tapi juga supaya tidak bosan, tapi juga saya ingin memperluas wawasan saya dan juga mendapatkan network yang baru, suasana yang baru, dan mengenal kota-kota yang baru. Maka ketika S3 saya mengambil di kota yang berbeda dibanding saya S2 saya di Flinders itu, ya apalagi yang sebelumnya di Leiden. S3 saya diambil di Murdoch University di kota Perth, Western Australia. Ya, beasiswa ini namanya Murdoch International Postgraduate Scholarship. Jadi beasiswa yang berasal dari pemerintah Australia, tapi diberikan ke kampus. Oke, disediakan bagi mahasiswa internasional yang memenuhi syarat. Saya harus ikut seleksi seperti biasa ya. Wah, kalau yang namanya seleksi, waduh, kalau ingat sekarang, aduh, itu kok bisa gitu kan. Jadi melalui seleksi juga. Ini kalau yang S3 ini pesertanya bukan orang Indonesia aja, tapi juga internasional student. Jadi hampir katakan beberapa, kalau yang EDS S1 lokal Indonesia, tapi ini mahasiswa dari berbagai negara. Dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa pada tahun 2010 itu, ya, 2009-2010. Hanya 10 orang yang diterima seangkatan saya ketika itu melalui Murdoch International PhD Scholarship itu. Oke, itu jadi jadi semuanya beasiswanya itu seperti saya di awal tadi, saya hampir kebanyakan beasiswa dari orang pemerintah luar negeri, bukan dari pemerintah kita sendiri ya gitu. Ketika itu mungkin karena negara belum punya waktu untuk mengurus SDM bangsanya sendiri, jadi peluang-peluang beasiswa tidak seperti banyak sekarang bagi yang dikelola oleh pemerintah kita sekarang. Saya kira itu.